Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-24 setelah Trinitatis. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, beserta pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-24 setelah Trinitatis ini mengajak kita untuk waspada, jangan sesat. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 1. Yesus Hami Rodison. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 440 ayat 1. Sai pujima Tuhata. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum pertama sampai keempat. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 432 ayat 1, Sian hurungan ni dosaki. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menghendaki agar kami waspada terhadap para penyesat yang mencatut nama Yesus dengan segala tipu muslihatnya. Namun, terkadang kami lengah sehingga terpengaruh oleh rupa-rupa pengajaran yang enak didengar telinga, meskipun tidak sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, berilah kami roh-Mu, agar kami waspada dan tidak disesatkan oleh tipu daya iblis. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Inilah diriku, ya Tuhan Bapa-Ku. Selidiki hatiku dan ujilah batinku. Segala pikiranku, segala rancanganku, dan setiap langkahku, serahkan padamu. Lihat diriku Tuhan, apakah serong jalanku? Tuntun diriku di jalan yang benar. Lihat diriku Tuhan, apakah jalanku sesat? Tuntunlah diriku di jalan yang kekal. Lihat diriku Tuhan, apakah serong jalanku? Tuntun diriku di jalan yang benar. Lihat diriku Tuhan, apakah jalanku sesat? Tuntunlah diriku di jalan yang Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 404 ayat 3. Unako saidina holom. Salam tukang mana
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 3, Tunghalak Namargogo. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 342 ayat 1, Ngot maho di jauh suara, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada minggu ke-24 setelah Trinitatis diambil dari kitab Markus 13 ayat 1-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapanlah dengan bait Allah. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan
semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, banyak kota-kota besar di berbagai negara saat ini yang memperlihatkan identitas kemajuan kemodern dengan gedung-gedung yang tinggi, bahkan gedung-gedung pencakar langit, berlomba untuk memiliki gedung tertinggi di dunia. Bahkan keindahan gedung-gedung yang tinggi itu telah menjadi penarik wisatawan untuk berkunjung menikmati keindahannya. Berjuta-juta mata terpesona dengan sangat kagum akan keindahan dan kemegahan gedung-gedung pencakar langit. Demikian jugalah dalam pemberitaan firman Tuhan minggu ini. Gedung Bait Allah di zaman Yesus merupakan bangunan yang didirikan oleh Zerubabel dan Ezra. Bangunan ini direnovasi dengan megah oleh Herodes pada tahun 20-19 sesudah Masehi. Kemegahan Bait Allah membuat setiap mata terkagum-kagum. Bukan karena luas Bait Allah, melainkan lapisan lempengan emas yang menghiasi seluruh bangunan tersebut. Saat cahaya matahari menyinari bangunan itu, Bait Allah memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Inilah yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi. Ketika Yesus melihat kemegahan bangunan Bait Allah, Ia menubuatkan kehancuran Bait Allah. Semuanya itu akan runtuh pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan kita pun, semampu dana yang kita punya, akan berusaha membangun rumah seindah mungkin. Tetapi itu pun semuanya akan hancur dan berlalu. Ucapan Yesus yang ditafsir oleh para muridnya sebagai tanda akhir zaman. Yesus tidak melihat peristiwa itu sebagai akhir zaman, melainkan sebagai ciri-ciri akhir zaman. Pertama, munculnya banyak penyesat yang memakai namanya dan mengaku dirinya sebagai juru selamat. Bahwa iblis bekerja untuk menarik kita keluar dari anugerah Tuhan. Akan ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang mengatasnamakan kuasa dan kebenaran Tuhan. Satu hal yang harus kita pertahankan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat yang ada dan sudah ada dan akan datang. Dia tidak pernah menentukan waktunya. Dia datang untuk terakhir kalinya. Kita hanya berpegang teguh pada firman-Nya untuk berwaspada. Kedua, perang dan bencana ada di mana-mana. Perang dan bencana dari dahulu telah terjadi dan akan terus berlanjut. Itu adalah bentuk penderitaan yang dihadapi manusia. Konsekuensi kehidupan yang telah jatuh dalam dosa akan tetap kita rasakan dalam dunia ini. Jika semua ini terjadi, hal itu merupakan satu permulaan kesengsaraan datangnya zaman baru, yaitu langit dan bumi baru. Tetapi Yesus menghibur para murid untuk tidak khawatir, karena cepat lambat momen itu akan datang. Selain itu, Yesus juga memperingatkan para muridnya untuk mawas diri terhadap ajaran sesat yang merajalela dan penderitaan yang akan dialami oleh mereka karena namanya. Walau mereka menderita, dibenci, dan dibunuh, Yesus memberi jaminan bahwa Roh Allah akan senantiasa menyertai hidup mereka. Bahkan Allah akan mengaruniakan hikmat-Nya pada mulut mereka untuk menyaksikan Kristus bagi orang banyak. Lebih dari itu, Yesus berjanji bahwa setiap orang yang mempertahankan iman kepada Kristus dan rela mati demi keyakinan yang dipercayainya, maka hidup kekal menjadi upah mereka. Apakah yang hendak dikatakan firman Tuhan ini kepada kita? Yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berakhir dan berlalu, dan akan datang langit dan bumi yang baru. Manusia dalam dunia ini tidak ada yang kekal ketika lahir. Maka kita sedang menantikan akhir hari-hari kehidupan kita di dunia ini.
Tetapi Tuhan adalah kekal. Dia adalah yang awal dan akhir, yang pertama dan terkemudian. Bahwa Tuhan ada selama-lamanya. Maka orang-orang yang menerima kehidupan dari Tuhan, yang hidup dalam kebenarannya akan bersama dengan Dia selamanya, bersama dengan keabadiannya. Tuhan Yesus mengingatkan pada kita, waspadalah, supaya anugerah yang telah dikaruniakan Tuhan Yesus itu tidak hilang dari kita. Sebab akan ada banyak hal-hal yang di dunia ini yang membuat kita jauh dari kehidupan yang kekal itu. Bahkan akan ada keindahan dan kenikmatan dunia yang diperlihatkan dan ditawarkan pada kita yang dapat membawa manusia pada sikap mempercayakan diri kepada kekuatannya. Sebagai orang beriman, kita harus mampu bertahan dalam kesusahan, pergumulan, dan penderitaan selama kita hidup di dunia ini. Apakah iman kita tetap terbangun di atas dasar yang kuat walaupun kita menghadapi badai kehidupan yang amat dahsyat? Apakah kita akan menyerah pada keadaan atau bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita? Pertahankanlah imanmu kepada Kristus, maka hidup kekal akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha kudus, karena Engkau telah memberikan pencerahan kepada kami melalui firman yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman itu menjadikan kami menjadi pengikut yang setia kepadamu. Walaupun banyak godaan-godaan yang kami terima, tetapi kami tetap hanya bersandar padamu. Kami juga berdoa buat seluruh yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Walau mereka dalam keadaan sakit, berikan kekuatan. Walau mereka dalam berduka, berikan sukacita. Walau mereka dalam kebimbangan, Engkau juga menolong mereka. Sehingga Tuhan, mereka selalu setia kepadamu. Biarlah hari ini, minggu ini, Engkau selalu bersama dengan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan buku Ende nomor 697 ayat 1 dan mengumpulkan persembahan kedua. Syukur kepada Tuhan yang telah mengingatkan kita agar senantiasa waspada supaya jangan sesat. Janganlah percaya kepada setiap pengajaran, tetapi ujilah setiap pengajaran itu apakah berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu, bahkan yang mencatut nama Yesus yang muncul. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bye.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.